Bangherza.com mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngobras. Kali ini dalam segmen Info Ngobras ya. Pada kesempatan ini saya akan share tentang persoalan ginjal, jadi penyakit ginjal. Karena kebetulan saya sendiri adalah penderita ya ginjal, dan ini menjadi penting untuk disampaikan ke teman-teman terkait kenapa sih ada orang yang sakit ginjal kronis, apa penyebabnya, dan apa yang sebenarnya harus bisa dilakukan supaya kita untuk menghindari sakit ginjal ini. Nah, mungkin beberapa menit ke depan saya akan mencoba untuk men-share ini sebagai sebuah informasi yang mudah-mudahan dari teman-teman yang saat ini masih sehat bisa memperhatikan fungsi ginjal dan fungsi organ lainnya. Baik sahabat Ngobras, jadi saya akan coba untuk men-share tentang penyakit gagal ginjal kronis ya. Jadi kenapa sih kok orang bisa sampai kena penyakit gagal ginjal kronis ini? Nah, jadi berdasarkan data yang ada, penyebab penyakit gagal ginjal kronis ini sebagian besar itu disebabkan oleh pola hidup ya. Dan yang terbesar itu diakibatkan oleh penyakit hipertensi dan diabetes. Jadi memang dua penyakit ini adalah penyakit yang memang pada akhirnya akan berujung pada untuk merusak ginjal kita. Nah, yang harus dipahami bahwa ginjal kita punya dua buah ginjal, besarnya itu hanya sekepal tangan kita ini, tapi fungsinya luar biasa gitu ya. Jadi untuk mengatur suplai air untuk di seluruh organ tubuh kita, terus juga mengatur fosfor, kalium, natrium, dan ada beberapa zat yang lainnya. Nah, ginjal ini sendiri sebenarnya dia berfungsi untuk mengeluarkan ya racun-racun yang ada dalam tubuh kita yang merupakan hasil dari ekstraksi dari makan kita, mungkin minum kita. Jadi itu biasanya dikeluarkan lewat keringat atau lewat urin. Jadi persoalan yang terbesar adalah kalau ginjalnya rusak, dia tidak lagi bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, sehingga itu akan menyebabkan para penderita gagal ginjal kronis ini sendiri akan mengalami persoalan-persoalan terkait dengan stamina-nya.
Baik, sahabat Ngabras, banyak pertanyaan sebenarnya, gagal ginjal kronis itu bisa sembuh atau enggak sih gitu. Nah, jadi memang ada yang dua hal yang harus dipahami, bahwa gagal ginjal itu ada yang akut dan ada yang kronis. Nah, kalau gagal ginjal yang akut ini dia kecenderungannya mungkin akan mengalami cuci darah, tapi sifatnya tidak selamanya ya. Jadi dia fungsi dari cuci darahnya hanya membantu fungsi ginjalnya untuk dipulihkan kembali. Dan itu bisa sembuh kalau yang gagal ginjal akut. Tetapi kalau yang gagal ginjal kronis itu yang kerusakannya sudah sampai 80% atau 85 sampai 90% gitu. Ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, ini problemnya adalah harus melakukan cuci darah ya seumur hidup ya, mungkin bahasanya mungkin seperti itu. Jadi melakukan cuci darah. Jadi logikanya adalah kalau limbah yang ada di dalam tubuh kita itu dalam bentuk cairan, misalnya seperti itu, ada urin segala macam, biasanya kita keluarkan setiap saat ya. Mungkin setelah makan banyak, minum banyak, terus dibuang seperti itu. Nah, tapi kalau yang udah gagal ginjal kronis dia akan sulit gitu. Jadi membersihkan racun-racun yang ada di dalam tubuh itu akhirnya harus dilakukan dengan cuci darah. Nah, standar cuci darah itu sendiri antara 10 sampai 12 jam per minggu. Jadi asumsinya kalau sekali cuci darah itu 5 jam gitu. Diharapkan bahwa nanti kandungan urium yang ada di dalam badannya mulai berkurang, dan cairan yang ada di dalam tubuh juga bisa dikeluarkan melalui cuci darah itu. Jadi memang problemnya kalau yang sudah gagal ginjal kronis itu ancamannya adalah cairan yang berlebih dalam tubuh, itu yang kalau tidak bisa terkontrol dengan baik itu juga akan mempengaruhi fungsi organ tubuh yang lainnya gitu. Nah, di satu sisi dengan cuci darah ini memang ada potensi mungkin jantung akan pelan-pelan akan terganggu, karena memang ini kaitannya dengan soal bagaimana kerja mesin yang memang memacu nyedot. Jadi ada istilahnya QB gitu, kecepatan darah untuk dikeluarkan melalui mesin. Nah, itu juga memicu persoalan terkait dengan fungsi jantung. Baik, sahabat Ngobras, jadi pilihan gagal ginjal kronis itu adalah melakukan cuci darah. Jadi tidak ada pilihan lain, sementara memang belum ada yang bisa disembuhkan dengan cara apapun. Jadi ketika ada yang kreatinnya sudah sampai 6 gitu, nah itu memang rekomendasinya harus melakukan cuci darah. Cuci darah pilihannya adalah melakukan cuci darah dengan mesin cuci darah begitu. Terus yang kedua adalah melakukan dengan CAPD, jadi dipasang kateter bagian perut, terus dimasukkan cairan mungkin 2 liter, itu berdasarkan fungsi tubuhnya sendiri. Nanti setiap 4 jam, 5 jam itu diganti. Dan yang terakhir adalah melakukan transplantasi. Jadi hanya 3 itu sebenarnya pilihan bagi mereka yang menjadi penderita gagal ginjal kronis. Nah, problem terbesar ketika orang terkena gagal ginjal kronis itu biasanya pada fase awal itu mengalami stres yang cukup tinggi ya. Jadi dia harus menerima keadaannya, beradaptasi dengan cuci darah mungkin yang 5 jam itu. Terus juga ada waktu yang terbuang, jadi waktu yang terbuang karena proses adaptasi ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa habis cuci darah terus seger itu, ya mungkin keesokan harinya dia akan seger. Tapi memang ada problem pada mereka yang cuci darah ini ketika misalnya dia tidak bisa mengatur atau maintain air minumnya ya. Jadi memang rekomendasinya sudah tidak boleh banyak minum lagi, sehingga memang cairan dalam tubuhnya juga bisa dikendalikan. Nah, ini persoalan gagal ginjal kronis yang memang sekarang kelihatannya makin banyak. Terus persoalannya
apa sih yang menyebabkan gagal ginjal kronis itu. Nah, di beberapa kasus memang yang sebagian besar tadi yang saya sampaikan bahwa ada hipertensi dan diabetes begitu. Terus yang lain juga sebenarnya soal pola hidup ya. Jadi sebagian terkena ini karena genetik juga ada, tapi yang lainnya itu karena minuman-minuman yang kemasan ya, minuman kemasan yang mengandung pengawet ataupun sering kita sebut energy drink segala macam gitu. Nah, ini juga menjadi satu potensi bahwa orang bisa terkena gagal ginjal kronis. Nah, hal yang paling mudah ketika kita bingung apakah kita ini fungsi ginjalnya masih baik atau enggak, itu pilihannya adalah melakukan lab cek darah gitu ya. Jadi biayanya nggak terlalu mahal, tapi kita bisa mendapatkan kepastian tentang fungsi ginjal kita terkait cek urium dan kreatinnya. Nah, itu kalau sudah ke dokter mungkin nanti bisa dilihat datanya seperti apa. Dan yang paling terpenting untuk menjaga kesehatan ginjal ini, diperbanyak aktivitas, terus juga diperbanyak minum ya. Jadi minum ini kalau ada yang mengatakan harus 2 liter atau berapa, tapi yang paling logik itu kita itu minum dalam satu hari 24 jam kita buang air kencingnya itu berapa banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita keluarkan itu ada 1,5, mungkin ada yang sampai 1,8 atau yang 2 liter. Ya sebegitulah banyak air yang harus diminum atau dikonsumsi selama satu hari. Jadi pesan ginjal ini menjadi penting bahwa setiap penyakit apapun itu dia akan berujung pada perusakan fungsi ginjal. Nah, karena ginjal ini banyak fungsi yang luar biasa gitu ya. Ini juga belum menjadi banyak perhatian karena pemicunya ada jantung, ada diabetes. Orang lebih melihat bahwa diabetes dan jantung itu menjadi persoalan-persoalan yang harus betul-betul diperhatikan. Tapi sebenarnya penyakit gagal ginjal kronis ini disebabkan oleh beberapa pemicu ya, seperti tadi ada diabetes, ada hipertensi, mungkin perilaku hidup yang kurang sehat gitu, itu juga menjadi problem yang harus diperhatikan. Nah, di kesempatan ini mungkin saya ingin mengatakan bahwa ginjal itu punya fungsi yang luar biasa itu. Dia mensuplai cairan ke seluruh tubuh, ke organ tubuh, jantung butuh air dia kirim, paru-paru diinsubol, suhu badan kita diatur, dan ada hal penting juga ketika ginjal kita sudah rusak, dia kecenderungannya para penderita gagal ginjal kronis itu HB-nya ya, jadi hemoglobinnya itu akan rendah karena dia sudah tidak bisa memproduksi ada namanya hormon erythropoietin yang itu sendiri sebenarnya dia mengikat zat besi ya, zat besi yang akan diubah menjadi sel darah merah gitu. Nah, jadi memang para penderita gagal ginjal kronis itu kecenderungannya fisiknya akan menurun, lemah, dan terutama lagi bagi mereka-mereka yang sudah mengalami kompilasi penyakit yang ada beberapa dialami ya, mungkin ada diabetes, terus mungkin ada hipertensinya. Jadi menjadi penting untuk memperhatikan bagaimana kesehatan ginjal itu untuk terus dilihat, dan memang pesannya adalah ya sayangi ginjal kita ketika kita masih sehat. Kalau sudah sakit ya semuanya akan jadi lebih berat. Mungkin itu teman-teman beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita juga diberikan edukasi yang semakin baik untuk menjaga kesehatan kita di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat siang, salam ngobras, dan di masa pandemi ini tetap menjaga kesehatan kita dengan menggunakan masker,
mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan edukasi yang cukup bagaimana fungsi ginjal ini bisa kita jaga dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.